sawah nan hijau dikelilingi pegunungan yang memberi nuansa yang asri di Desa Bana. Di bawah suhu yang cukup dingin, tanah yang subur menjadikan pertanian sebagai objek utama mata pencaharian penduduk desa. Desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota berada di selatan Kabupaten Bone, Kecamatan Bontocani, Desa Bana. 39 tahun yang silam, desa ini telah mencetak sejarah besar dengan melahirkan satu anak bangsa yang sangat visioner. Lahir dari keterbatasan infrastruktur, Nasir, pemuda yang akrab disapa oleh teman sebayanya, telah berkembang menjadi pengusaha yang tergolong sukses. Nasir, dengan segala impian yang dimilikinya, bertekad memutus mata rantai kemiskinan. Sukses dan gagal adalah satu paket yang tak terpisahkan. Saya selalu mengatakan paket ini penting dijadikan energi, semangat dalam meraih impian sukses. Tapi sekali lagi, ini adalah pilihan. Bergantung kita memilih yang mana. Saya yakin setiap orang akan memilih kesuksesan. Sama dengan saya. Tapi saya paham bahwa untuk sukses harus melewati banyak kegagalan. Sekali lagi, saya pilih kesuksesan. Meskipun dalam perjalanannya, setelah mengambil keputusan, saya juga mengalami cibiran yang sangat luar biasa. Bahkan itu datangnya dari orang terdekat saya. Mungkin mereka berpikir, saya ini adalah anak petani yang lahir dari desa kecil. Daerah pegunungan terpencil, orang mengatakan tidak ada kehidupan. Tapi bagi saya, ini adalah awal kehidupan. Yang kebanyakan dari mereka berpikir bahwa anak petani, iya, diterikan juga jadi petani. Jujur saya katakan kalimatnya menyakitkan. Tetapi saya melawannya dan menjadikan cambuk bagi diri saya, di mana saya harus bergerak, menunjukkan impian saya, memutus rantai kemiskinan. Seperti layaknya pengusaha lain yang sudah sukses, Nasir juga mengalami berbagai kegagalan. Kebulatan tekadnya lah yang mengantar Nasir menuju gerbang impiannya. Tidak hanya itu, tidak sedikit juga Nasir mengalami perlakuan yang tidak mengenakan dari berbagai orang, termasuk cibiran yang dialamatkan kepada Nasir. Penduduk Desa Bana yang letaknya di Dusun Oro berbatasan langsung dengan kabupaten sebelahnya, rata-rata mengandalkan pertanian sebagai tumpuan kehidupannya. Tak terkecuali Nasir dan keluarganya yang hidup dari hasil pertanian dengan kondisi wilayah yang tergolong masih terisolir dari pusat kota kabupaten.
Saya tidak pungkiri hanya dibatasi dengan sungai sebagai pemisah wilayah. Oro nama dusun itu. Sangat tidak populer namanya. Tetapi ingin saya sampaikan bahwa Oro dengan keasriannya masih sangat natural. Seakan selalu mengajak saya bercengkrama setiap saat di mana udara segarnya menghiasi ruang-ruang kosong dalam otak saya. Yang kemudian memberikan saya kekuatan luar biasa. Serta membangun impian saya. Impian anak desa tidak semudah dengan impian anak-anak kota, di mana segala pendukungnya terpenuhi. Lain halnya bagi anak-anak pedesaan yang terbatasi ruang gerak. Dengan segala keterbatasan, namun hal ini menjadi cambuk bagi Nasir untuk mengejar impiannya. Impian seorang anak desa memang bukan hal yang mudah. Dan yang membuat tidak mudah, salah satunya karena keadaan geografi yang kami tinggali seakan jauh dari peradaban. Saya masih ingat betul, zaman kecil saya dulu berada di sebuah desa kecil. Jangankan alat komunikasi, listrik pun menjadi barang mewah yang kami nikmati. Saya menghabiskan masa kecil hanya berhadapan dengan obrolan tentang pertanian. Seakan impian kami saat itu hanya dibatasi dengan sebuah lahan pertanian. Bahkan di desa saya, orang paling berhasil yang menjadi hitungan orang pada umumnya di desa tersebut adalah orang yang memiliki lahan pertanian yang luas dan hasil yang melimpah. Maka disitulah